pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang telah berikan hingga kami di sepanjang hidup kami. Bapa, kami ingin mulai pelajaran sekolah sahabat kami, kiranya Engkau memberkati kami agar sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Hamba-Mu ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran sekolah sahabat Rabu 22 Oktober 2025 yang berjudul Tuhan akan berperang untuk kamu. Menurut Keluaran 14 ayat 13, 14, 25, apakah rencana Allah yang asli dan ideal mengenai keterlibatan bangsa Israel dalam peperangan? Keluaran 14 ayat 13, 14, 25. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Israel, orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Pada saat krisis itu, ketika bangsa Israel dipaksa masuk ke dalam kebuntuan fisik, Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh, dan kamu akan melihat kelepasan yang akan diberikan Tuhan kepadamu pada hari ini. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan pernah kamu lihat lagi. Tuhan akan berperang untukmu. Kamu hanya perlu berdiam diri. Keluaran 14 ayat 13, 14. Menurut narasi Alkitab, bahkan orang Mesir sendiri pun memahami kenyataan tersebut. Marilah kita lari dari hadapan orang Israel, sebab Tuhan berperang untuk mereka melawan orang Mesir. Keluaran 14 ayat 25. Intervensi Allah yang ajaib bagi bangsa Israel yang tidak berdaya, yang tidak terlatih dalam keterampilan militer menjadi polanya. Keluaran menjadi model, paradigma untuk intervensi Tuhan atas nama Israel. Di sini tidak hanya pertempuran yang dilakukan oleh Yahweh, tetapi Israel diminta untuk tidak berperang. Keluaran 14 ayat 14. Allah adalah sang penjuang, inisiatif adalah miliknya. Dia menetapkan strategi, menentukan cara, dan melakukan kampanye. Jika Yahweh tidak berperang untuk Israel, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk berhasil. Ellen G. White menafsirkan hal ini sebagai ungkapan dari fakta bahwa Allah tidak merancang agar mereka mendapat tanah perjanjian melalui peperangan, tetapi melalui ketundukan dan ketaatan yang tidak bercacat pada perintah-perintahnya. Ellen G. White, The Signs of the Times, 2 September 1880. Seperti pada saat pembebasan mereka dari Mesir, Tuhan akan berperang untuk mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah berdiri diam dan menyaksikan campur tangannya yang penuh kuasa. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali Israel memiliki kepercayaan yang cukup kepada Tuhan, mereka tidak perlu berperang. Lihat di 2 Raja-Raja 19, 2 Tawari 32, Yesaya 37. Dalam rencana ideal Allah, Israel tidak perlu berperang untuk diri mereka sendiri. Sebagai konsekuensi dari ketidakpercayaan mereka yang dinyatakan setelah Keluaran, Allah mengizinkan mereka untuk mengambil bagian dalam perang melawan orang Kanaan. Dengan cara yang sama, mereka tidak perlu mengangkat satu pedang pun untuk melawan orang Mesir selama Keluaran.
Mereka tidak perlu berperang untuk menaklukkan Kanaan. Ulangan 7 ayat 17 sampai 19. Jika Bani Israel tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, Dia tidak akan membiarkan musuh-musuh mereka berperang melawan mereka. Ellen G. White, The Story of the Redemption, halaman 134. Bagaimanakah persungutan dapat berdampak pada kehidupan kita pada saat ini? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang lagi Bapa memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu atas berkat telah berikan hingga pada saat hari ini. Bapa, kami baru saja mendengarkan pelajaran sekolah sahabat yang begitu indah. Kiranya Engkau memberkati kami dan Engkau menuntun kami dari pelajaran sekolah sahabat ini Bapa. Bapa, hamba-Mu ini berdoa untuk orang-orang yang di sekitar hamba-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, jikapun ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka, ataupun jika yang sedang ada dalam pergumulan, kiranya Engkau menuntun mereka dan juga memberkati mereka. Hamba-Mu ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.